Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah Kabimor minggu ini. Kabimor, more of God, less of me. Kak Teo lagi pakai baju apa ini? Keren nggak? Wih, keren. Ini bajunya yang biasa nyapu di jalanan ya? Kurang ajar. Bukan. Nih, aku kasih kode ya. Oh, yang biasa ngisi bensin. Kok malah ngisi bensin? Nih, aku kasih kode lagi. Tadi kan? Terus? Oh, yang tukang parkir pesawat. Ah, betul. Gimana? Kalian nggak seragamnya? Keren. Nih, aku juga nih, tuh, lagi pakai seragam. Keren nggak? Wah, keren banget. Kamu mau jadi satuan komplek? Ih, ya enggak lah. Masa pakai baju bagus gini menjadi satpam komplek? Oh, terus mau sekolah jadi guru? Ya enggak lah. Coba kasih clue. Nih, kasih clue nih ya. Sama kayak tadi. Oh, pilot. Iya, betul. Oh, ya pilot doang. Nih, tukang parkir pesawat. Bisa ngelandasin pesawat, ngatur-ngatur pesawat, pengendali pesawat. Tapi tahu nggak? Sebenarnya, semua profesi atau pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, itu tuh sama. Tanggung jawabnya semua sama. Gitu. Yaudah deh, yuk kita mulai pujian. Ayo. Sebelum kita mulai ibadah, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah hari ini. Tolong berkati kami supaya dapat mengikuti ibadah ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik semua, masih semangat kan? Semangat. Iya, yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama buka Alkitab nih, kita memuji nama Tuhan ya. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, oh. Nah Kak Ani, sekarang kita mau berbuahnya sampai besar sekali ya. Adik-adik siap ya berbuahnya sampai besar sekali. Iya. Oke? Kita mulai. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, oh. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ani dan Kak Selin, kita sama-sama mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu amat baik memberikan kita kemurahan-Nya. Amin.
kehidupanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku aduk hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong bantu siapkan hati dan telinga yang taat dan dengar-dengaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Allah Israel. Sungguh tidak ada Allah selain di Israel. Lihat, tanganku sudah sembuh. Tidak ada sakit kusta lagi. Sungguh tidak masuk di akal. Hanya mandi di air sungai yang kotor saja, aku bisa sembuh. Puji Tuhan. Untung saja Tuanku mau menuruti apa yang dikatakan Nabi Israel itu. Coba saja kalau tidak mau menurutinya. Aku pikir Nabi itu akan datang dan menemui aku dan menumpangkan tangan atasku. Belum tahu siapa dia. Aku ini kan panglima perang Aram yang terkenal, yang terpandang. Yang penting Tuanku sekarang sudah sembuh. Tapi siapa sih sebenarnya Nabi Israel itu? Aku sendiri nggak tahu siapa dia. Aku hanya datang ke sini karena aku ingin sembuh. Dan aku menuruti apa yang menjadi perkataan anak perempuan kecil itu yang bekerja pada istriku. Sehingga aku datang ke sini karena aku ingin sembuh. Kalau begitu, aku akan tanyakan kepada dia. Selamat siang Nyonya. Sayang. Ada yang bisa saya kerjakan lagi? Oh, udah cukup hari ini. Kemari sini. Saya perhatikan kerja kamu bagus, semuanya rapi. Saya suka dengan kerjaan kamu. Ngomong-ngomong, emang kamu dulu pekerjaannya apa ya sebelum kamu kerja di sini? Tidak Nyonya, saya tidak bekerja apa-apa sebelum saya di sini. Tapi hasil kerja kamu saya suka, bagus, semuanya rapi. Dan kemarin tamu yang datang juga memuji hasil kerja kamu.
Dan dia mau mengajak kamu juga untuk ikut bekerja di rumahnya. Kamu mau? Baik Nyonya, saya akan kerjakan yang Nyonya perintahkan. Baik, kalau begitu saya akan tanyakan sama suami saya dulu ya. Loh, kebetulan kamu ada di sini. Suamiku, kamu sudah sembuh? Tidak ada bekas kustanya lagi? Benar-benar sudah sembuh, gimana ceritanya? Kamu menemui Nabi itu? Ya, sungguh. Aku sudah sembuh. Luar biasa. Semua karena perkataan Nabi itu. Sehingga saya bisa sembuh karena dia. Berkat Tuhan. Iya, benar-benar mulus. Kamu bagaimana bisa mengenal Nabi itu dan menceritakan kepada istri saya? Kalau di Israel ada seorang Nabi yang bisa menyembuhkan. Saya pernah melihat bahwa Nabi itu pernah menyembuhkan orang sakit Tuhan. Dan saya dengar Nabi itu ada di Samaria. Jadi saya berpikir kalau saja Tuanku bertemu dengan Nabi itu pasti akan sembuh. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk berbicara kepada Nyonya. Tuhan memberikan keberanian di hati saya agar saya berani untuk berbicara kepada Nyonya. Maafkan saya kalau saya lancang Tuhan, Nyonya. Tidak. Tidak. Justru saya yang berterima kasih kepada kamu. Iya. Walaupun kamu sebagai anak kecil dan pelayan, tetapi saya menghargai kamu karena kamu sudah menolong keluarga saya. Sehingga saya bisa sembuh seperti sekarang ini. Semua Benar. berkat kamu, Tuhan pakai kamu. Terima kasih ya. Terpujilah nama Tuhan. Biar nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya. Meskipun seorang anak kecil, ya, hanya diceritakan seorang anak kecil, pembantu lagi ya, pembantu di keluarga Panglima Naaman. Tetapi, kita kasih 2 jempol ya. Kenapa? Karena dia telah membuat ya keluarga Naaman, bahkan Panglima Naaman terbuka matanya, ya kan? Dia melihat kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupannya. Nah, tahu nggak adik-adik bahwa kadangkala di dalam kehidupan sehari-hari kita sering loh menemukan orang-orang seperti itu, ya kan? Bukan artis, ya, bukan aktor, bukan penyanyi terkenal, tapi meskipun diam-diam, ya kan, pekerjaannya jarang kelihatan, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa loh. Siapa di sini yang setiap tahun ikut Natalan? Pasti kalian lihat kan? Ya, ketika Natalan, ketika di panggung ada acara drama dan sebagainya, kalian lihat ada kostum, ada dekorasi, ada peralatan yang banyak sekali. Tahu nggak siapa yang bikin? Nah, kalian pasti penasaran kan siapa dia? Baiklah, kita akan sambut Kak Winto. Halo Kak Winto, bagaimana kabarnya? Baik, Luar biasa. Wih, tambah keren aja nih Kak Winto. Silakan duduk Kak Winto. Iya, terima kasih, Kak Joko. Kita akan dengarkan Kak Winto bercerita memberkati adik-adik kita. Ya, siap Kak Winto? Siap. Oh. Ya, saya di sekolah minggu boleh dibilang banyak bermain di belakang panggung. Artinya saya lebih banyak membuat properti-properti yang diperlukan untuk sekolah minggu, baik untuk drama maupun untuk dalam hal kegiatan belajar mengajar di sekolah minggu. Ya, contohnya waktu untuk pembuatan drama seperti Tabut Perjanjian, terus
properti seperti pedang-pedangan atau alat-alat lainnya yang diperlukan untuk mendukung jalannya suatu drama. Nah, di luar itu, misalnya untuk kegiatan belajar mengajar ya kami itu harus siapin misalnya alat peraga atau alat tulis-menulisnya, seperti itu. Saya tuh sebetulnya ketika tertarik untuk terjun ke sekolah minggu itu, waktu nganter anak saya kan saya cuma banyak bengong, lihat begini-begini. Nah, ketika ada penawaran perekrutan guru-guru sekolah minggu, saya mencoba maju. Setelah melalui testing dan segala sebagainya, akhirnya saya diterima. Nah, pada waktu itu saya lihat kok banyak sekali kayaknya diperlukan untuk guru-guru untuk kegiatan belajar mengajar, properti yang lainnya. Ketika saya ajukan ke Mami Titin sebagai ketua sekolah minggu, satu persatu mulai bisa diterima. Nah, dari situ saya mulai dipercayakan untuk ditempatkan di bagian perlengkapan. Kalau untuk pembuatan suatu barang itu boleh dibilang saya banyak belajar secara otodidak. Artinya ketika sudah saya lihat contohnya, ya sudah saya coba buat menurut versi saya. Tetapi mungkin tidak sama persis dengan barangnya, tapi paling tidak mendekati. Saya kalau sekarang sih enak, kita bisa langsung lihat lewat Google, atau anak-anak bilangnya Mbah Google ya. Tapi dulu itu saya mesti benar-benar lihat entah dari koran, dari majalah, terus kemudian saya coba perbandingan skalanya, kurang lebih seperti itu. Artinya saya belajar secara otodidak. Kalau dibilang kesulitan, iya. Bahkan putus asa karena saya merasa benda ini tidak bisa saya buat atau proyek ini tidak bisa saya selesaikan. Ya, saya pernah mengalami seperti itu. Sampai rasanya, aduh gimana ya, kayak orang stres gitu lah. Nggak bisa menyelesaikan proyek tersebut. Tetapi di balik itu, saya terus mencoba. Kadang ketika suatu proyek sedang saya kerjakan, kadang terbentur dengan tenggat waktu yang diberikan. Akhirnya jadinya saya sih merasa bahwa benda tersebut atau objek tersebut ya yang saya buat tidak sebagus yang dibayangkan gitu. Tapi ya puji Tuhan selama ini sih masih bisa dipakai gitu. Jadi ya sudahlah. Cuma saya ngerasa bahwa benda itu tidak seperti yang ekspektasi atau apa yang seperti saya bayangkan, tidak sesempurna yang seperti saya inginkan gitu. Kalau untuk mengatasi kesulitannya, saya selama ini kan boleh dibilang tidak bekerja sendiri. Saya mencoba melibatkan tim kreatif atau kakak-kakak kalian yang ada di KB ini, atau juga anak-anak tunas remaja. Nah, kalau mereka mepet nggak bisa bantu, ya sudah terpaksa Kak Winto ngerain anaknya Kak Winto untuk bantuin. Dan itu pun, ya ini jujur saja ya, Kak Winto harus mau nggak mau ngebajel anak Kak Winto dulu. Ya entah pakai makanan, entah apa, sampai akhirnya anak-anaknya Kak Winto ngerahin teman-temannya juga. Jadi proyek ini royokan. Biasanya itu kalau sudah tenggat waktunya udah mepet banget. Berapa hari lagi harus selesai gitu. Jadi ya mau nggak mau segala cara dipakai. Yang penting pada hari H bisa dipakai. Saya merasa senang sekali kalau alat peraga atau apapun properti yang sudah saya buat bisa dipakai. Bahkan saya berharap properti ini bisa dipakai untuk terus-menerus. Artinya setiap kali ada keperluan, properti ini tidak sekali pakai terus hilang gitu. Kalau bisa sih terus dipakai. Tetapi saya juga terus belajar untuk meningkatkan kualitas dari properti yang saya buat itu. Menyesuaikan paling enggak. Seperti itu. Saran Kak Winto buat adik-adik sekalian yang ingin menunjukkan talenta kalian di KB ini, pelayanan kita
bukan hanya di depan mimbar, tetapi seperti yang Kak Winto lakukan, kita juga bisa melayani di luar mimbar. Artinya gini adik-adik, apa sih sebenarnya yang diperlukan di KB itu di luar mimbar? Nah, apa juga talenta yang ada dalam diri kalian? Yang paling penting gini adik-adik, jangan pernah takut untuk mencoba dalam hal apapun untuk pelayanan kalian. Misalnya kalian bisa bikin apa atau apa yang mungkin kelihatannya sepele, tetapi kalau kalian mau mengembangkannya, percaya suatu saat kalian akan bisa mengembangkan apa yang kalian buat ini. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Kak Winto ingin tuh ada tongkat estafet yang bisa dialihkan kepada kalian gitu. Jadi kalian tuh bisa mengambil alih. Nanti kan suatu saat kan mungkin Kak Winto pergi ke kota lain atau gimana, kalian tuh bisa jadi penerusnya gitu tuh. Jadi nggak orangnya itu aja, kalian belajar. Nanti kalau kalian sudah bisa, kan ya sudah, berarti tongkat estafet dalam hal ini orang yang berada di belakang panggung pembuatan properti itu bisa kalian ambil alih gitu tuh. Nah kalian kan bisa nerusin. Yang Kak Winto harapkan seperti itu. Jadi ayo, jangan takut untuk mencoba. Ayo lakukan. Nih contohnya buat gini, bisa nggak kayak gini, coba, nggak apa-apa, jangan takut gagal. Itu adik-adik yang ingin Kak Winto sampaikan buat kalian. Nah, luar biasa kan adik-adik? Setelah kita mendengarkan kisah dari kakak kita yang top ini. Bagaimana? Pasti terinspirasi kan? Nah, firman Tuhan mengingatkan buat kita semua bahwa masing-masing kita, adik-adik semuanya, itu Tuhan sudah percayakan talenta atau bakat ya, yang menjadi apa? Menjadi tugas dan kewajiban di hadapan Tuhan untuk dikerjakan dengan yang terbaik. Jadi, ingat baik-baik ya. Tidak ada talenta, bakat, atau tugas yang tidak berarti. Siapa yang tahu binatang lebah? Pasti tahu kan lebah? Nah, lebah itu besar apa kecil? Kecil sekali. Tapi tahu manfaatnya? Kalau seandainya di dunia ini tidak ada lebah adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Kita tidak bisa makan buah-buahan yang enak loh. Buah apel, buah anggur, buah rambutan, buah durian, itu bisa jadi kalau ada lebah yang menyerbuki. Jadi kalau tanpa lebah, wah, kayaknya tidak bisa dibayangkan ya. Kita mau makan buah ini nggak ada, buah itu juga nggak ada. Yang kedua, siapa yang tahu lalat? Lalat menjijikkan sekali. Lalat itu kan kotor. Sukanya aja di tempat sampah. Betul. Memang lalat suka dengan yang kotor-kotor dan bau-bau. Tapi dengarkan baik-baik. Meskipun jijik ya dan kotor, tapi lalat punya tugas yang istimewa loh. Apa coba tebak? Betul sekali ya. Lalat itu ikut berperan menguraikan sampah sehingga sampah yang ada di dunia ini bisa kembali ke alam. Ya kan? Coba bayangkan kalau tidak ada lalat. Nggak suka lalat. Lalat dibunuhin aja. Dimusnahin aja. Dibom aja. Wah. Dalam waktu sekejap, dunia kita akan penuh sampah. Sampah akan ada di mana-mana. Karena apa? Tidak ada yang mengurai sampah-sampah itu. Kemudian siapa yang tahu burung pemakan bangkai? Itu yang kepalanya botak, ya, yang kepalanya gundul, dan sering di film-film itu menjadi binatang yang
diceritakan jahat sekali. Nah, kalau kalian lihat di video atau di film-film yang menggambarkan kehidupan tentang burung pemakan bangkai, maka kita akan tahu bahwa pekerjaannya sepertinya kotor, menjijikkan juga, mirip seperti lalat. Karena dia makan sisa-sisa binatang yang sudah mati. Tapi hari-hari ini para peneliti, mereka sedang sibuk loh. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup burung pemakan bangkai karena sudah mulai langka. Dan apa yang dia lakukan? Dia menghabiskan sisa-sisa binatang yang mati itu supaya apa? Cepat terurai, supaya tidak menimbulkan bau busuk dan menimbulkan penyakit. Jadi apapun itu, ya, itu hanya contoh tadi ya, tentang kehidupan binatang, belum yang lain-lain. Jadi apapun yang Tuhan ciptakan di seluruh muka bumi ini, termasuk salah satunya adalah bakat, kemampuan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mungkin menurut kita sederhana, sepele. Tapi ingat baik-baik, ya, bahwa semuanya itu berarti di hadapan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik bisa membaca di bagian firman Tuhan yang ada di kitab Injil Matius pasal 25. Ya, kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 itu perumpamaan tentang talenta. Ya, ada orang yang diberikan banyak sekali talenta, tapi juga ada yang berikan sedikit, cuma satu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi, ya? Yang paling Tuhan tidak suka ternyata adalah orang yang diberikan satu talenta tadi. Kenapa? Karena dia berpikir, aku cuma punya satu, apa gunanya, kita minder, kita malu, kita ragu, dan akhirnya kita tidak mengembangkan atau tidak melakukan tugas itu. Ya, nggak boleh seperti itu ya, Tuhan bisa marah loh. Ya kan? Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan Tuhan justru akan mengambil talenta itu. Ya kan? Tetapi kepada orang yang diberi melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, Tuhan justru akan menambahkannya. Ya, seperti Kak Winto, ya kan? Nggak cuma bisa bikin ini, tapi bisa bikin itu, yang lain-lain semuanya. Nah, kita semua bisa melakukan, dan kakak percaya bahwa adik-adik semuanya, kalau adik-adik berkata seperti Nabi Yesaya, ketika Tuhan mencari orang yang akan diutus, mencari orang yang akan diberi tugas, Nabi Yesaya berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Nah, doa kakak buat adik-adik semua pada hari ini, lewat firman Tuhan ini adalah, adik-adik harus mau berkata kepada Tuhan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Sehingga apapun yang Tuhan sudah taruh dalam hidup adik-adik, itu akan semakin bertambah, semakin luar biasa, semakin memberkati buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Ya. Firman Tuhan pada hari ini sudah cukup, dan kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan menolong setiap kita untuk melakukan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini, karena Tuhan sudah membukakan satu kebenaran di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyadarkan setiap kami bahwa ada panggilan, ada tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup masing-masing pribadi kami, Tuhan. Dan hari ini, Roh Kudus, mari Engkau memampukan setiap kami, mampukan anak-anak-Mu Tuhan, untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Untuk mau melakukan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan dasar karena kami mengasihi Tuhan, dan melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami, Tuhan. Supaya kami boleh menjadi seperti seorang anak kecil Tuhan yang menolong Naaman sehingga Naaman bisa disembuhkan dari penyakitnya. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang juga memberikan dampak, memberikan pengaruh, menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun
Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur buat hari ini dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berkecil hati ya. Tetap semangat dengan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kamu. Karena firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan buat hari ini ada di dalam Filipi 2 ayat 13 berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Ya, dengan firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada adik-adik, bahwa Tuhan yang ada di dalam diri kita, itulah yang nanti akan menolong kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kalian masing-masing ya. Ingat ya, ayat hafalannya ada di Filipi 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi adik-adik, kita belajar bahwa semua bakat, semua kemampuan, semua talenta adalah tugas atau tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita harus melakukan itu dengan sepenuh hati. Nah, jadi adik-adik semua jangan takut atau minder ya, karena semua bakat atau talenta di mata Tuhan itu baik. Jadi sampai di sini dulu ya ibadah hari ini. Bagi yang mau memberi persembahan, silahkan cek panduan berikut ini. Sampai jumpa di ibadah Kabimor minggu depan. Kabimor, More of God, less of me. Dadah.